Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita, Nabi kaum muslimin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kelima ini, para mahasiswa yang berbahagia akan mempelajari mengenai operasi ketetanggaan piksel. Pengertian dari operasi ketetanggaan piksel. Operasi ketetanggaan piksel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel di tetangganya. Ya, jadi dinamakan ketetanggaan piksel, yaitu dia operasi yang membutuhkan ya piksel-piksel di tetangga-tetangganya, baik itu di atasnya, piksel di atasnya, piksel di bawahnya, piksel di kanan dan di kirinya. Setiap piksel pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan piksel tetangganya, karena merupakan bagian satu objek tertentu di dalam citra. Ya, jadi untuk mendapatkan nilai pada suatu piksel, maka pada umumnya piksel itu tidak dapat berdiri sendiri, dia butuh yang namanya piksel tetangganya. Kemudian fungsi dari operasi tetangga piksel adalah untuk meminimalisir atau memperkecil draw di sekitar gambar atau citra. Ya, jadi fungsi dari fungsi kita mempelajari operasi ketetanggaan piksel yaitu untuk memperkecil noise atau draw atau bintik-bintik hitam yang ada di sekitar citra atau gambar. Di sini ilustrasi operasi ketetanggaan piksel. Nah, di sini ada 6 piksel. Yang kita mau hitung adalah piksel yang di tengahnya. Maka untuk mendapatkan nilai tengah ini, piksel tersebut butuh piksel di tetangga-tetangganya, yaitu piksel di atas, piksel di bawah, piksel di kanan dan piksel di kiri. Ya, ini ilustrasi dari operasi ketetanggaan piksel. Nah, untuk mendapatkan piksel tengah ini, dia butuh di sekitar piksel di tetangganya. Jenis-jenis ketetanggaan piksel. Ada 2 jenis ketetanggaan piksel. Yang pertama yaitu 4 tetangga, yang kedua adalah 8 tetangga. Nah, di sini kalau 4 tetangga berarti ada 4 piksel. Ya, ada 4 piksel di sekitarnya, yaitu T1, T2, T3 dan T4. Ya, kemudian adapun piksel dengan 8 tetangga, maka tetangganya ada 8. Ya, ini P ini adalah pusatnya, kemudian dia butuh 8 tetangga, piksel 8 tetangga. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 dan T8. Ini dinamakan dengan ketetanggaan 8. Nah, kemudian rumus operasi ketetanggaan piksel. Nah, bila P mempunyai koordinat B, K, B ini adalah baris, K ini adalah kolom dengan baris dan kolom. Hubungan piksel tetangga terhadap P sebagai berikut. Nah, di sini kita membuat contoh untuk 4 tetangga. Ya, ini T1. Nah, untuk mendapatkan T1, maka apa? T1 kita fokus ke yang 4 tetangga. Nah, untuk mendapatkan T1, maka ya T1 terhadap P. Maka di sini pertama barisnya sama, karena kedudukan sama, maka B, kolomnya dia lebih besar dari T1, maka kolom plus 1. Ya. B, K plus 1 untuk mendapatkan nilai T1. Nah, untuk mendapatkan nilai T2,
maka di sini T2 nya ya, barisnya T2 nya lebih kecil ya, maka apa, baris dikurangi 1. Kemudian kolomnya karena dia berada di kolom yang sama terhadap B, maka kolomnya sama ya, berarti apa, B min 1, K untuk T2, B min 1, K. Kemudian untuk menentukan nilai T3, nah kita lihat barisnya dulu. Nah, T3 terhadap B barisnya sama, maka B koma, yaitu baris kemudian kolom. Nah, kita lihat kolomnya T3 lebih kecil daripada B, maka apa, kolom min 1. Berarti kalau kita tulis T3 sama dengan baris, karena barisnya sama, koma, kolom min 1, karena T3 nya lebih kecil daripada B kolomnya, posisinya ya. Kemudian T4, nah T4, nah di sini kalau kita lihat barisnya T4 lebih besar daripada B. Kalau B ini 1, maka ini T4 nya 2, maka barisnya lebih besar, maka apa, B plus 1. Kemudian untuk kolom, karena berada posisi kolom yang sama, maka koma K. Tapi T4 sama dengan B plus 1 baris plus 1, koma K, karena kolomnya sama ya. Nah, kemudian kalau operasi lapis tetangga ya sama dengan 4 tetangga. Sini kalau kita lihat T1, T2 sampai T8. Nah, ini ya, T1 itu sampai T8. Kita contohkan, ambil yang T1. Nah, T1 terhadap P. Nah, T1 yang pertama adalah barisnya ini berada posisi yang sama, berarti B koma. Kemudian untuk kolomnya, maka kolomnya lebih besar dari T1 nya lebih besar daripada T, maka kolom plus 1, sehingga T1 nya ditulis T1 sama dengan baris, koma, kolom plus 1, baris, koma, kolom plus 1. Ini untuk T1. Kemudian lainnya kita ambil yang T5. Nah, T5 ini terhadap P. Kalau kita lihat barisnya sama posisinya, maka baris, koma. Kemudian untuk kolomnya, karena T5 lebih kecil daripada B ya, posisi kolomnya, maka K-1, sehingga kalau ditulis 5 sama dengan dalam kurung B, K-1 ya, T5 B, K-1 ya. Nah, di sini ada sampai 8 tetangga, kalian bisa coba sendiri. Nah, bisa latih sendiri mulai dari T1 sampai dengan T8 ya. Kemudian filter pada aplikasi ketetanggaan piksel. 3 jenis filter yang menggunakan operasi ketetanggaan piksel, yaitu yang pertama filter batas, yang kedua filter rata-rata, yang ketiga adalah filter median. Yang pertama adalah filter batas. Nah, filter batas adalah filter yang digunakan untuk mencegah piksel yang intensitasnya di luar intensitas piksel-piksel tetangganya. Ini berarti ini dinamakan dengan batas, berarti ada nilai batasannya untuk mencegah biar sesuai dengan batas yang ditentukan. Maka ini dinamakan dengan filter batas. Nah, ini contoh dari filter batas. Contoh dari filter batas. Nah, di sini ada 9 piksel. Yang garis yang warna kuning adalah P-nya, pusatnya. Ya, jadi ini contohnya. Tadi kita ambil 8 piksel ya. 5, 7, 7, 5, 4, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita ambil yang nilai paling kecil. Maka di sini nilai paling kecil adalah 4. Maka kita ambil yang 4. Kemudian maksimalnya sama, kita masukkan 5, 7, 7, 5 sampai 8, kita ambil yang 8. Nah, kemudian di sini yang perlu kita fokuskan yaitu mengingat P-nya ini itu bernilai 9, pusatnya bernilai 9 dan lebih besar daripada 8. Maka nilai P ini akan diganti menjadi 8. Nah, ya.
seandainya